KPK dikabarkan telah menetapkan Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 meski belum diumumkan secara resmi. Namun pihak KPK berjanji akan memberikan keterangan secara lengkap dan kita pantau langsung dari gedung KPK. Informasi terbaru dari sana ada produser lapangan CNN Indonesia Raff Kaffi. Selamat sore Raffi. Raffi, kita ingin konfirmasi beberapa hal begitu ya. Isunya sudah cukup kuat soal status hukum Aziz Samsudin ini ditetapkan sebagai tersangka. Yang ingin kita konfirmasi apakah sudah ada keterangan resmi dari KPK? Kalau belum ada, kapan ini disampaikan karena sudah cukup kuat isunya beredar di publik? Ferdi dan juga pemirsa, meskipun di Komisi Pemberantasan Korupsi belum ada jadwal resmi terkait pemeriksaan Aziz Samsudin ataupun juga penangkapan Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR RI yang rencananya akan dilakukan pada hari ini. Namun pihak internal dari Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri mengatakan bahwa nantinya akan memberikan keterangan secara resmi dan juga jelas terkait dengan kronologi kasus, kemudian juga perkara yang akan di kronologi perkara, kemudian juga pasal yang akan disangkakan sampai dengan tersangka-tersangka siapa saja yang nantinya akan diumumkan terkait dengan dugaan suap dari dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017. Ferdi, kita ketahui bersama bahwa dari pihak internal KPK sendiri selain sudah menginformasikan bahwa belum memberikan keterangan resminya, namun dari KPK sendiri juga mengatakan bahwa ada surat dari Aziz Samsudin sendiri yang menginginkan untuk menunda penangkapan dan juga pemeriksaan dirinya di KPK sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 nanti dengan alasan diduga dirinya sedang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Namun sampai sejauh ini kami masih mencari informasi apakah dugaan terpaparnya Aziz Samsudin terkait dengan COVID-19 ini betul-betul terpapar ataukah memang ini akan hanya menjadi alasan begitu sehingga dirinya tidak lagi menjalani pemeriksaan pada hari ini. Ferdi dan juga pemirsa, flashback kita ke belakang bahwa Aziz Samsudin ini disangkakan terkait kasus suap yang dilakukan bersama dengan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Aliza Gunado yang memberikan suap terhadap penyidik KPK AKP Stefanus Robin Patujuh senilai 3 miliar dan juga 36.000 US dollar dan rencananya dana ini diduga digunakan untuk dana alokasi khusus di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017. Ferdi. Raffi, kita ingin juga konfirmasi bahwa kemudian dalih isoman ini membuat Aziz tidak datang dalam pemeriksaan hari ini alias mangkir begitu. Tapi kemudian beredar informasi jika surat untuk tidak jadi diperiksa hari ini juga ditolak oleh KPK. Sehingga kemudian ada langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh KPK. Bagaimana kita mengkonfirmasi soal ini? Benar atau tidak? Ya, dari informasi yang kami dapatkan, walaupun belum secara resmi, memang surat terhadap Aziz Samsudin ini ditolak oleh pimpinan KPK. Apakah nantinya langkah selanjutnya akan dilakukan pemanggilan secara paksa, ataukah memang akan diminta secara paksa Aziz Samsudin untuk datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi? Kami masih menunggu keterangan resmi yang akan nantinya diberikan kepada pihak media, dan juga nantinya kami akan menunggu dan akan menginformasikan kepada Anda, Ferdi, dan juga pemirsa. Tambahan Ferdi, kami juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak Mahkamah Kehormatan Dewan sendiri di DPR RI untuk tidak akan berjanji tidak akan mengintervensi kasus ini meskipun belum ada keterangan resmi terkait dengan penetapan tersangka yang dilakukan kepada Aziz Samsudin. Ferdi. Raffi, informasi yang kita kumpulkan paling tidak Aziz Samsudin ini terseret 3 kasus yang juga membawa 3 kepala daerah begitu ya, di Tanjung Balai, di Lampung Tengah, dan juga di kalau saya tidak salah juga di Kutai Kartanegara. Banyak publik mengatakan cukup licin begitu ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Aziz Samsudin ini. Karena memang namanya ini disebut di sidang dakwaan beberapa waktu lalu ya, di persidangan
kalau saya tidak salah ex penyidik KPK Stepanus Robin. Apakah Anda bisa menyampaikan bagaimana kemudian kita elaborasi kasus per kasus dari status korupsi yang diduga dilakukan oleh Wakil Ketua DPR ini? Meskipun Ferdi ada 3 kasus yang memang sudah dihadapi oleh Aziz Samsudin, namun pihak KPK saat ini masih berfokus kepada satu penyidikan dan juga satu kasus yang sampai saat ini diinformasikan kepada kami, ke awak media yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus dana alokasi khusus di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017. Sementara 2 kasus lainnya masih menunggu dan masih dilakukan penyidikan apakah nanti masih akan ada keterkaitan antara kasus-kasus yang dihadapi oleh Aziz Samsudin nantinya akan dikenakan pasal yang berbeda ataukah nantinya akan dijadikan satu begitu terkait dengan dirinya akan dikenakan pasal demi pasal masalah kasus suap, kemudian juga kasus-kasus lainnya seperti yang ada di beberapa wilayah yang disangkakan kepada Aziz Samsudin. Ferdi. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Raff Kaffi dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.